nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan buat kita secara gratis. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri Allah dengan ketaatan kepadanya, dengan ibadah yang kita lakukan dan amal soleh yang konsisten kita lakukan selama hidup kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling kita rindukan, Nabi yang menjadi contoh teladan terbaik di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita tiba. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa mampu kita meneladani Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah teladan kita. Karena Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik, teladan bagi kita umat Islam, karena beliaulah teladan sepanjang masa. Maka sedang semua yang mulia, mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW. Beliaulah manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik sikapnya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabiyyu ahsanun nas khuluqan." Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik akhlak. Sidang jamaah yang mulia, ini momentum di saat di mana-mana orang memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Maka hal pertama yang kita lakukan, yang paling utama adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Syafi'ah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aita ahsana khuluqan min Rasulillah." Kata salah satu istri Rasulullah SAW yang bernama Ummul Mukminin Syafi'ah, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat," kata istrinya, "aku tidak pernah melihat ada yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW." Maka sidang jamaah yang mulia, di tatanan kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, kita mencari rezeki di dunia ini. Gaya hidup kita, cara berpakaian, cara makan, semuanya ada contohnya. Dan contoh terbaik dari apapun ada pada diri Rasulullah SAW, karena tidak ada manusia terbaik di dunia ini selain Nabi Muhammad SAW. Dan ini diakui bukan hanya oleh orang Muslim, bukan hanya diakui oleh orang Islam, tapi diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh orang Yahudi. Ada satu buku yang sangat populer sekali, dan nama buku Hayutai Tulik. Itu seorang pemuka Yahudi. Dia seorang Yahudi, tapi dia mengakui bahwa pemimpin manusia yang paling pengaruh di dunia ini nomor satu adalah Rasulullah SAW. Baru setelah itu Nabi Isa Al-Masih. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat saat ini manusia di bumi, agama yang paling banyak dianut sampai hari ini adalah agama Kristen. Tetapi kalau kita lihat progresnya, nyatakan progres, ya, proses berjalan
sidang jamaah yang mulia, di mana-mana orang masuk Islam. Di Eropa semakin hari semakin banyak orang masuk Islam. Semakin banyak. Mereka menghina Islam, mereka hanya mengenal Islam lewat media sosial. Mereka hanya melihat Islam lewat berita-berita yang ditulis oleh orang-orang Yahudi, ditulis oleh orang-orang yang membenci Islam. Saat mereka melihat orang Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di mana-mana, di Jerman orang Belanda masuk Islam, di mana-mana. Sidang jamaah yang mulia, saat Rasulullah SAW membuat sebuah negara di Madinah, kota kecil, gurun pasir, Nabi Muhammad mengirim surat ke Heraklius, seorang raja yang paling sangat terkenal saat itu, Raja Romawi, belahan negara-negara di Eropa di bawah kerajaan Romawi. Ketika saat itu Nabi mengajak Heraklius untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka menolak, bahkan memerangi Islam. Tetapi di bawah pasukan Islam, Tariq bin Ziyad, sidang jamaah yang mulia, satu-satu kekuasaan Islam diraih, sidang jamaah yang mulia. Tetapi Nabi tetap tercatat dalam sejarah bahwa yang paling baik akhlaknya. Sekarang semakin banyak orang yang mengenal Rasulullah SAW, semakin kagum terhadap akhlak Rasulullah SAW. Bahkan dalam surah Al-Qalam ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun." Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak pernah terputus-putus. Para tafsir menafsirkan bahwa Rasulullah SAW adalah yang memiliki pahala yang besar yang tidak pernah terputus-putus karena akhlaknya cukup indah. Sidang jamaah yang mulia, di dalam hadis yang lain, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan tentang akhlak Rasulullah SAW. Karena khuluqul Quran. Apa kata Aisyah? Bahwa Rasulullah SAW, akhlak beliau itu, akhlak nabinya adalah Al-Quran yang dipraktekkan. Yang Al-Quran yang dipraktekkan, Al-Quran yang diaplikasikan. Orang yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Quran, manusia yang mampu menafsirkan, mengaplikasikan nilai-nilai Quran adalah sosok Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Aisyah. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita harus punya keinginan yang kuat. Nah, keinginan yang kuat untuk mempraktekkan akhlak Nabi, untuk mempraktekkan sikap Nabi, semangat untuk memperbaiki diri dari bahasa, dari hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan binatang, hubungan kita dengan siapapun, mempraktekkan sikap yang ada pada diri Rasulullah SAW. Semangat memperbaiki diri itu penting, meneladani manusia terbaik di dunia ini yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mencintai Rasulullah SAW, bahkan melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Sidang jamaah yang mulia, nah kerinduan yang mendalam yang harus diciptakan di dalam jiwa kita. Ada kerinduan yang sangat mendalam yang harus diciptakan oleh pikiran kita. Ada kerinduan yang mendalam yang harus dicita-citakan di dalam hati kita. Apa kerinduan mendalam itu? Kerinduan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saat kerinduan itu semakin mendalam, di situ hati kita bergetar, sidang jamaah yang mulia. Saat tengok rindu kepada sosok Nabi Muhammad SAW, maka hati kita bergetar. Orang yang bergetar hatinya
meneteskan air matanya. Suatu saat sidang jamaah yang mulia, Bilal bin Rabah pernah menjadi gubernur, kemudian pulang ke kota Madinah. Saat pulang ke kota Madinah, semua sahabat Nabi mengajak Bilal untuk azan. Wahai Bilal, azanlah untuk kami, azanlah buat kami. Wahai Bilal, azanlah untuk kami. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, wahai Bilal, ini azan ke kamu. Kamu rindu su Bilal azan. Kemudian Bilal menjawab, sedang jamaah yang mulia, aku tidak akan pernah mau azan kecuali Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad yang menyuruhku langsung. Bilal tidak akan pernah mau azan kecuali Nabi yang menyuruhnya langsung. Padahal terkenal dalam sejarah, Bilal bin Rabah adalah muazzin di masa Rasulullah SAW. Seorang budak yang ditingkatkan derajatnya karena dia mencintai Allah, karena tauhidnya kuat dan mencintai Rasulullah SAW. Kemudian datang Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Wahai Bilal, azanlah buat kamu. Kemudian Bilal menjawab, aku sangat berat menolak permintaan seorang cucu Rasulullah SAW yang pernah dikecup bibirnya oleh Nabi. Nabi pernah mencium cucunya. Maka Bilal berat menolak ajakan Hasan dan Husain. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Bilal azan. Saat Bilal azan, seluruh masyarakat Madinah saat itu sidang jamaah mulia meneteskan air mata. Ada kerinduan yang memuncak di dalam diri umat Islam saat itu. Ketika mendengar Bilal azan, mereka menangis. Mereka merindukan sosok Rasulullah SAW. Mereka mencintai Nabi dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Ketika mendengar suara azan dari Bilal, seakan-akan Rasulullah SAW hadir di tengah saf salat mereka. Nah, kerinduan. Ketika mendengar Nabi kalimat Muhammad SAW, ketika Bilal azan, semua masyarakat Madinah meneteskan air matanya. Mereka mengira Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Itulah kerinduan yang mendalam. Bilal bin Rabah bahkan jatuh pingsan ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pingsan. Begitulah kerinduan yang digambarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ditanya umat Islam di akhir, harusnya kerinduannya nyotik itu bukan mulut bak masjid, bak kantor, bak sudah, di mana-mana orang buat maulid, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi kerinduan yang hana tertanam kerinduan. Bak anak-anak tayo, bak generasi umat Islam, tidak ada kerinduan itu, tidak ada keteladanan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti, saat dunia ini tiada, kita merindukan di surga kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi sidang jamaah yang mulia disebutkan misalnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hana sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak seorang pun yang beriman salah seorang di antara kalian yang sempurna imannya sampai kata Rasulullah, akuna ahabba ilaihi, sampai mereka mencintai aku melebihi cintanya miwalidi kepada anaknya, wawalidi kepada kedua orang tuanya, wan nasi ajmain dan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Sidang mulia, menyadari siapa manusia yang paling kita cintai? Maka orang yang beriman, yang sempurna imannya, mereka menjawab bahwa aku lebih mencintai engkau wahai Rasulullah SAW, melebihi cintaku kepada kedua orang tua, melebihi cintaku kepada anak-anak, dan melebihi cintaku kepada manusia yang ada di bumi ini. Maka itu yang harus disampaikan oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Wajib bagi kita mencintai Nabi,
Kewajiban, wajib bagi kita mencintai Rasulullah SAW, merupakan turunan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah mencintai Nabi. Dan Allah memerintahkan kita supaya kita mencintai Rasulullah SAW. Dan Allah pilih Nabi Muhammad itu di antara makhluk-makhluknya yang lain, dan mencintai apa yang dicinta termasuk sebuah kewajiban. Sidang jemaah yang mulia, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiada kami mengutus Rasulullah SAW itu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam semuanya, menjadi rahmat bagi kita, menjadi rahmat bagi manusia, menjadi rahmat bagi bumi ini, menjadi rahmat bagi semua yang ada di alam semesta ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, kata Allah dalam Al-Quran. Amat belas kasihan Rasul, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini kecintaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yang ada hari ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, orang yang paling kita cintai sepanjang dunia ini. Kita yang paling kita Allah dan Rasul keturunan. Siapa yang paling kita cintai di dunia ini? Allah dan Rasul. Maka saat kita menyebutkan kita mencintai Allah dan Rasul, mencintai manusia pilihan, manusia terbaik, uswatun hasanah, keteladanan terbaik di dunia ini, maka saat kita mengucapkan kecintaan itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan, sidang jamaah yang mulia, kita taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Jika udah mantap, saya cinta Nabi, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Yang kedua adalah kita benar-benar mengenal sosok Nabi Muhammad. Nyoti tiurong tu, karena di tiurong tu lagunya. Kemudian orang bertanya kepada kita, siapa sosok Rasulullah SAW itu? Nyunawar yang cerita ke Nabi. Coba tolong ceritakan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, bagaimana Rasulullah masa kecilnya, bagaimana Rasulullah itu berdagang, bagaimana Rasulullah itu saat berdakwah ke Madinah, bagaimana Nabi menerima wahyu, bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah, bagaimana Nabi Muhammad disambut oleh masyarakat Madinah, bagaimana Nabi menaklukkan kota Mekah, Fatuhul Mekah, bagaimana dengan perang Badar, bagaimana dengan perang Uhud. Munyo itayang lagi yang lewat kafe, itayang batayo karena tayo mencintai Rasulullah SAW. Kita tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar, karena kita tidak pernah membaca sejarah, karena kita tidak pernah membaca sirah nubuwah. Ini
kegagalan dalam mencintai Nabi, nyok kegagalan. Di pancara tayo cinta ke Nabi, tapi hanya taduri Nabi. Itu sebuah kegagalan sedang jemaah yang mulia. Maka sebuah kewajiban yang harus ada pada umat Islam adalah membaca sirah nubuwah. Belum ditanya, banyak hadis Nabi menceritakan tentang sosok Rasulullah SAW, bukan akhlaknya. Cara Nabi jalan, cara Nabi makan, bentuk tubuh Nabi, rambut Nabi, kulit Rasulullah SAW. Itu banyak sekali hadis yang menceritakan ketampanan Rasulullah. Rasulullah sering pakai baju apa dan sebagainya. Yang harus tak baca, yang harus tak depu. Kenapa? Karena kita mencintai Rasul. Di kubur nanti ditanya, mana Nabi yuka? So Nabi kata dayang dan malaikat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Maka kita harus paham benar. Kita yang layak akin cinta ke Nabi Muhammad. Kita yang cinta ke Nabi. Orang yang hina Nabi itu aci ayat cinta ke Nabi. Maka kita sebagai sosok ayat sidang jamaah yang mulia, kita mampu menceritakan Rasulullah sejak beliau lahir menjadi anak yatim, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, mampu kita ceritakan. Saat Rasulullah lahir, semua api-api kaum Majusi mati semua. Awak Persia waktu lahir Nabi matang semua apu, mandum apu-apunya mati sidang jamaah mulia. Bukti kelahiran sosok Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali sejarah-sejarah hingga Rasulullah SAW wafat, hingga Nabi wafat. Harus tak depu menyotayang betul-betul mencintai Nabi, tapi menyok pegah-pegah mantan. Namun pegah-pegah mantan, belum cinta ke Nabi. Mayang